dagingnya berwarna putih. Nah, setelah diteliti lagi, ternyata kandungan zatnya itu yang banyak adalah jambu biji, buahnya itu yang berwarna merah. Tetapi untuk kandungan zatnya yang lebih banyak itu adalah daun jambu biji yang dagingnya berwarna putih. Jadi jangan sampai salah membedakan. Dan daun jambu biji ini tidak toksik. Kalaupun toksik, pohon jambu biji ini toksik, mungkin saya sekarang sudah meninggal. Soalnya saya sering sekali makan jambu biji. Saya senang sekali dengan buah jambu biji. Kemudian lanjut, menurut Sri Wilai Jeron tahun 2011, ekstrak daun jambu biji dapat menghambat pertumbuhan virus influenza. Nah, influenza ini adalah gejala batuk pilek, yaitu gejala COVID-19 ya, termasuk gejala COVID-19 atau H1N1. Sedangkan menurut Lutfi tahun 2014, ekstrak etanol daun jambu biji dapat menghambat simian retovirus atau SRV yang berasal dari monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis yang memiliki gejala sangat mirip dengan HIV/AIDS. Nah, ternyata setelah dilakukan beberapa uji, HIV/AIDS ini memiliki materi genetik, dan ternyata materi genetik HIV/AIDS ini adalah RNA yang sama dengan COVID-19. Nah, ini ada struktur makroskopis dan mikroskopis daun jambu biji menurut Pharmacope Herbal Indonesia tahun 2017. Jadi ini referensi yang paling terbaru 2017. Struktur makroskopis daun jambu biji, identitas simplicia, pemerian atau deskripsi. Berupa helaian daun tunggal, bertangkai pendek, helai daun berbentuk bulat memanjang, pangkal daun bulat sampai rata, tepi rata, agak menggulung ke atas, ujung runcing sampai meruncing, permukaan atas agak licin, pertulangan daun menyirip, ibu tulang daun dan tulang cabang menonjol pada permukaan bawah, permukaan atas berwarna hijau kecoklatan, permukaan bawah berwarna hijau, memiliki bau khas, mula-mula tidak berasa dan lama-lama kelat dan pahit. Nah, ini struktur mikroskopisnya. Ada fragmen pengenal adalah epidermis bawah dengan rambut sisik dan kristal kalsium oksalat bentuk roset, rambut penutup, epidermis bawah dengan stomata, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, dan mesofil dengan ideoblast berupa sel minyak. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat ini adalah struktur mikroskopis dari daun jambu biji. Ini yang gambar epidermis bawah, kemudian ini gambar dari rambut penutup, ini epidermis bawah dengan stomata, ini ada berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, kemudian yang terakhir adalah mesofil dengan ideoblast. Nah, ini studi literasi sekilas tentang daun sambiloto. Secara botanis, tanaman sambiloto diklasifikasikan menjadi kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Solanales, famili Acanthaceae, genus Andrographis, dan spesies Andrographis paniculata. Di dalam sambiloto ini ada beberapa kandungan, contohnya ada lakton, diterpenoid, diterpen, glikosida, dan flavonoid. Flavonoid yang terkandung pada tanaman sambiloto dapat diisolasi dari daun dan akar. Ini menurut Kao et al. Tahun 2010. Daun sambiloto bermanfaat untuk menurunkan demam tinggi. Nah, demam tinggi ini adalah salah satu gejala dari COVID-19. Kemudian ada lagi malaria, infeksi saluran empedu, disenteri basiler, tifoid, diare, influenza. Influenza itu gejala batuk pilek sama seperti gejala COVID-19. Kemudian ada radang amandel atau tonsilitis, abses paru, radang paru atau pneumonia. Nah, menurut pengalaman yang saya tahu, ada pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ini kebanyakan meninggal karena terjadi komplikasi. Komplikasi yang pertama adalah radang paru, pneumonia, dan diabetes mellitus. Saya itu pernah melihat video radang paru pneumonia ini keluar lendir dari mulut. Jadi lendirnya itu sangat panjang. Saya sampai merinding melihat video itu, soalnya keluar lendir dari mulut dan tidak patah, jadi panjang sekali lendir tersebut. Kemudian ada radang saluran napas atau bronkitis, radang ginjal akut pyelonefritis akut, radang telinga, kencing nanah atau gonore, kencing manis diabetes mellitus. Nah, ini komplikasi yang kedua tadi juga sudah saya sebutkan, yaitu komplikasi diabetes mellitus. Kemudian ada tumor trophoblast atau trophoblast ganas, tumor paru, batuk rejan atau pertusis, sesak nafas atau asma, dan darah tinggi hipertensi, obat infeksi HIV, anti kanker, dan juga dapat membersihkan darah. Ini menurut Edi et al. Tahun 2011.
Sambiloto memiliki rasa pahit karena di dalam sambiloto ini mengandung kandungan namanya adalah andrografolit. Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, zat ini dapat berfungsi sebagai hepatoprotektor, anti kanker dan antiviral. Antiviral itu antivirus. Ini menurut Kadar 2009. Sambiloto mengandung diterpenoid, flavonoid, dan sterol. Sambiloto memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi menurut Cao et al. Tahun 2010. Juga sebagai anti kanker menurut Talay et al. Tahun 2013. Hepatoprotektor, antivirus, dan anti malaria menurut Nagalexmi et al. Tahun 2011. Dan kombinasi daun jambu biji dengan sambiloto ini dapat menghambat enzim protease pada HIV. Ini menurut El Fahmi et al. Tahun 2014. Sambiloto juga dapat menghambat virus bermateri genetik RNA seperti virus dengue. Dengue itu demam berdarah. Menurut Ling et al. Tahun 2014. Dan virus flu babi atau H1N1 menurut Senia et al. Tahun 2014. Nah, ini ada struktur makroskopis dan mikroskopis herbal sambiloto menurut FHI atau Farmakope Herbal Indonesia tahun 2017. Struktur makroskopis, identitas simplicia, pemberian atau deskripsi berupa batang, daun, bunga, buah dan biji, batang tidak berambut, persegi 4, daun berupa lembaran, melekuk berbentuk lonjong sampai lancet, rapuh, tipis, tidak berambut, pangkal daun runcing, tepi rata, ujung runcing sampai meruncing, tipe buah kotak, bentuk jorong, pangkal dan ujung tajam, terdapat sudut-sudut buah, kadang-kadang pecah secara membujur, biji agak keras dengan tonjolan, daun berwarna hijau tua atau hijau kecoklatan, buah hijau tua hingga hijau kecoklatan, biji coklat muda, tidak berbau dan memiliki rasa yang pahit. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat gambar. Ini adalah gambar dari bunga sambiloto. Kemudian ini yang agak panjang ini adalah batangnya, dan yang ini adalah daun dari sambiloto. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa lihat ini adalah tanaman sambiloto. Maaf ya, ini sedikit layu. Kemudian ini ada struktur mikroskopisnya, yaitu fragmen pengenal adalah epidermis bawah dengan stomata dan rambut kelenjar, epidermis atas dengan sistolit, rambut penutup, dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Nah, jadi begini. Nanti kalau ada seseorang yang ngasih kita itu daun jambu biji maupun daun sambiloto, kita harus mengetahui struktur makroskopisnya. Jadi struktur makroskopis itu fisiknya, kita lihat dari fisiknya dulu. Soalnya ada mungkin yang menyerupai daun sambiloto dan daun jambu biji ini. Nah, setelah kita lihat dari struktur fisiknya, kalau kita belum yakin, kita melakukan uji mikroskopis. Nah, ini di buku Farmakope Herbal Indonesia ini sudah dijelaskan. Jadi nanti kalau ada tanaman, seseorang yang ngasih kita itu ngakunya ini adalah daun jambu biji dan daun sambiloto, kita melakukan uji mikroskopis. Jika sama dengan gambar yang sebelumnya tadi, yang mikroskopis daun jambu biji dan ini yang sambiloto itu sama, berarti tumbuhan tersebut digolongkan daun jambu biji dan sambiloto. Sedangkan kalau tidak memenuhi atau tidak sama dengan struktur mikroskopisnya, berarti itu bukan tanaman sambiloto. Bisa saja tanaman yang menyerupai tadi beracun, kemudian dibentuk kapsul, saya minum, akibatnya kan fatal, saya bisa meninggal karena keracunan. Dan di sini Bapak Ibu juga bisa melihat ini adalah gambar dari struktur mikroskopis daun sambiloto. Bukan hanya daun herba, soalnya yang diambil bukan hanya daunnya saja. Ini epidermis bawah, epidermis atas, kemudian ini yang epidermis atas dengan sistolit, kemudian berkas pengangkut, dan ini rambut penutup. Lanjut. Nah, ini sekilas tentang virus corona. Klasifikasi virus corona. Secara umum, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Secara genetik, virus corona diklasifikasikan menjadi 4 genera utama. Yang pertama ada alpha coronavirus, kedua beta coronavirus, ketiga gamma coronavirus, dan yang terakhir adalah delta coronavirus. Nah, untuk alpha coronavirus ini dapat menginfeksi manusia. Contohnya ada HCoV NL63 dan HCoV 229E. Kemudian untuk beta coronavirus ini juga dapat menginfeksi manusia. Contohnya ada HCoV OC43, HCoV HKU1, SARS-CoV ini asalnya dari burung atau kelelawar, kemudian MERS-CoV ini dari unta,
kebanyakan unta itu dari Timur Tengah ya. Kemudian yang terakhir ada COVID-19. Kemudian ada gamma coronavirus, ini menginfeksi burung, contohnya AIBV dan beluga whale cough SW1. Yang terakhir ada delta coronavirus, ini juga dapat menginfeksi burung, contohnya nCoV HKU19 dan CMCoV KHU21. Nah ini pohon filogenetik virus corona, kita perlu mengetahuinya saja. Ini Bapak dan Ibu bisa membacanya sendiri. Nah ini pohon filogenetik virus corona, ini konten berwarna merah. Jadi ini ada konten